Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agam Darmawan dari kelas 03. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu mengenai dinasti, agama, dan monumen yang terdapat pada kerajaan Mataram kuno dan kerajaan setelahnya. Di masa Mataram kuno yang berlangsung sekurangnya dari abad ke-8 hingga ke-10, ditandai oleh kekayaan monumen yang dibangun sepanjang periode tersebut. Monumen itu berupa bangunan keagamaan yang terbuat dari batu, pola, dan acuan keagamaannya bervariasi. Di antaranya, terdapat monumen agama Hindu maupun Buddha. Bangunan Hindu umumnya berasal dari dinasti Sanjaya, sedangkan untuk bangunan Buddha berasal dari dinasti Sailendra. Monumen pada agama Buddha pun bervariasi, baik dari segi struktur stupanya seperti Candi Borobudur, struktur kuilnya seperti Candi Kalasan, serta struktur wihara seperti Candi Pelausan. Isi kitab sejarah kuno Indonesia saat ini sebagian besar didominasi oleh sejarah Jawa. Sejarah Jawa, meskipun mempunyai sumber sejarah paling lengkap, memiliki bagian-bagian yang masih tidak bisa diuraikan atau tidak bisa dijelaskan secara memuaskan. Bagian sejarah Jawa yang masih banyak diperdebatkan yaitu masa awal kerajaan Mataram kuno. Pada masa dinasti Sailendra di Mataram kuno, adanya pengaruh tertua Hindu-Buddha di Jawa Tengah berupa prasasti yang ditemukan di daerah Magelang. Prasasti itu emas yang berisi sebuah mata air, sejumlah gambar lambang yang biasa digunakan dalam agama Hindu seperti trisula, cakra, kendi, kapak, dan bunga paduna atau bunga teratai. Selain prasasti itu emas, ditemukan juga prasasti Sojo Merto. Nah, temuan prasasti ini memperkuat dugaan daerah pesisir disinggahi oleh pedagang asing yang berbudaya India dalam jangka waktu yang lama. Hal itu diperkuat oleh temuan prasasti Bondo Suli. Prasasti lain yang menyebutkan nama Shailendra adalah prasasti Kalasan. Prasasti ini berisi keterangan mengenai pembangunan sebuah bangunan suci untuk Dewi Tara. Bangunan itu didirikan oleh Raja Sri Maharaja Teja Purnama Panangkaran atas permintaan para guru keluarga Sailendra. Selain itu, Panangkaran juga mendirikan bangunan untuk para pendeta dan memberikan hadiah tanah desa Kalasa kepada para sangga atau para biksu. Menurut para pendapat yang bersumber dari prasasti Kalasan ini, menurut Vogel menjelaskan ada dua pihak yang berbeda dalam prasasti tersebut, yaitu Sailendra Raja yang didampingi oleh guru-gurunya dan di pihak lain oleh Raja Panangkaran. Nah, pendapat Vogel ini didukung oleh Nelson. Ia mengatakan bahwa dalam prasasti Kalasan yang berbahasa Sanskerta itu menyebutkan dua pihak, yaitu Raja Wangsa Sailendra yang disebut sebagai Permata Wangsa Sailendra tanpa nama dan Rakai Panangkaran, raja bawahannya dari Wangsa Sanjaya. Keluarga Sailendra ini berasal dari Sumatera dan menganut agama Mahayana, sedangkan keturunan Sanjaya beragama Hindu Siwa. Pendapat Nelson itu dikembangkan lebih lanjut oleh De Kasparis. Ia berhasil menyusun suatu gambaran yang agak jelas tentang sejarah keluarga Sailendra dan hubungan antara Sriwijaya dan Mataram. Menurutnya, keluarga Sailendra berasal dari Funan atau Kamboja yang menetap di Indonesia sejak awal abad ke-7. Keluarga itu menganut agama Buddha. Kekuasaannya makin lama makin besar sehingga akhirnya dapat mendesak kekuasaan keluarga asli Indonesia yang menganut agama Hindu. Petunjuk pertama tentang kekuasaan keluarga Sailendra atas keturunan Sanjaya ialah prasasti Kalasan yang menyebut antara lain bahwa Rakai Panangkaran sebagai pengganti Sanjaya harus membantu Maharaja Sailendra dalam pembangunan Candi Kalasan untuk pemujaan Dewi Tara. Nah, keadaan itu
hanya berlangsung kurang dari 3/4 abad setelahnya. Pada tahun 832, Rakai Patapan atau Rakai Garung mulai melepaskan diri dari kekuasaan keluarga Sailendra dan keadaan mulai berbalik lagi. Kini, Raja Sailendra yaitu Samaratungga merasa terancam dan ia terpaksa mengambil Rakai Pikatan yang mungkin sekali anak Rakai Galuh. Hal itu ditentang oleh adik Pramodawardhani yang bernama Balaputra. Ia berusaha merebut kekuasaan tapi dapat dikalahkan oleh Rakai Pikatan. Lalu ia mengundurkan diri ke Sriwijaya dan akhirnya menjadi raja di sana. Untuk memperingati kemenangannya, Rakai Pikatan memerintahkan pembangunan Candi Prambanan sebagai candi kerajaan yang baru pada tahun 856. Sebelumnya, ia ikut pembangunan Candi Plaosan Lor yang berlandaskan agama Buddha bersama dengan permaisurinya. Raja-raja yang memerintah sesudah Rakai Pikatan semuanya bergelar Abhiseka dengan unsur kata tungga untuk melanjutkan bahwa ada juga darah Sailendra yang mengalir di dalam tubuh mereka. Pendapat Kasparis tadi mendapat sanggahan terutama dari Purbacakra. Ahli ini menentang sama sekali pendapat mengenai adanya dua keluarga. Menurut pendapatnya, di Jawa Tengah hanya ada satu keluarga, yaitu keluarga Sailendra, yang merupakan keluarga Raja Indonesia asli. Anggota keluarga Sailendra itu semula menganut agama Hindu, tetapi atas perintah ayahnya, yaitu Rakai Panangkaran, berganti agama menjadi penganut Buddha. Pendapat Purbacakra tadi mendapat dukungan dari Bukhari. Ia mengatakan Raja Sanjaya dan penggantinya merupakan raja-raja keluarga Sailendra. Hal itu ditunjukkan dengan disebutnya Rakai Panangkaran sebagai Maharaja Permata Wangsa Sailendra di dalam prasasti Kalasan. Raja-raja Wangsa Sailendra adalah keturunan orang yang bernama Dapunta Sailendra yang disebut dalam prasasti Sotomerjo. Dapunta Sailendra menggunakan bahasa Melayu kuno yang menunjukkan bahwa ia berasal dari Sumatera. Hal tersebut ada di dalam berita Cina disebut Kantoli, pendahulu kerajaan Sriwijaya yang menganut Hindu Siwa. Istilah Sailendra Wangsa juga ditemukan dalam prasasti yang berasal dari luar Jawa, yaitu prasasti Ligorbe. Dalam prasasti tersebut tidak lengkap dan hanya berisi 4 baris teks. Teks tersebut menyebutkan tentang seorang raja bernama Wisnu yang dijuluki Sri Maharaja dari Wangsa Sailendra, yang dipuji sebagai pembunuh musuh yang sombong tanpa sisa. Bukhari pun pernah menyatakan bahwa Raja Wisnu yang disebutkan dalam prasasti tersebut adalah Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Raja Jawa dari Wangsa Sailendra. Balaputra Dewa adalah raja keturunan Wangsa Sailendra pertama yang memerintah Sriwijaya pada pertengahan abad ke-9. Selain itu juga terdapat prasasti Nalanda. Prasasti ini menjelaskan tentang Raja Deva Paladeva yang berasal dari Benggala dan sudah mengabulkan keinginan Sri Maharaja Balaputra agar dapat menciptakan suatu biara bagi umat Buddha yang berada di sekitar Nalanda. Namun sejarawan lainnya menganggap bahwa prasasti ini mempunyai makna tertentu di mana isinya juga menjelaskan tentang Raja Balaputra Dewa yang merupakan raja terakhir dari dinasti Sailendra yang telah diusir dari provinsi Jawa Tengah lantaran kegagalannya menghadapi kerajaan Mataram yang berasal dari dinasti Sanjaya. Sedangkan prasasti ini didirikan langsung oleh Raja Sriwijaya dan bernama Kerajaan Nalanda. Balaputra Dewa memohon kepada Raja Nalanda agar mengakui haknya bagi dinasti Sailendra, serta menjelaskan tentang Raja Dewa Paladewa yang tidak enggan membebaskan 5 buah desa dari pelunasan pajak supaya bisa membiayai semua mahasiswa Sriwijaya untuk menempuh jenjang pendidikan mereka di Nalanda. Dari berita Cina dari dinasti Sung awal diperoleh
keterangan bahwa sekitar tahun 674 Masehi di Jawa ada kerajaan Holing atau Kalingga yang diperintah seorang ratu bernama Sima. Kemudian, sejarah dinasti Tang menyebutkan bahwa Holing atau Kalingga yang disebut juga Sepho terletak di lautan selatan. Di sebelah timurnya terletak Bali dan di sebelah baratnya terletak Sumatera. Selanjutnya dikatakan bahwa seorang leluhurnya Kien atau putra mahkota memindahkan kerajaannya ke arah timur, yang dimana perpindahan itu menurut Bukhari adanya perubahan atau pergantian agama yang dianut oleh raja kemudian menimbulkan pergolakan. Menurutnya, apakah Rakai Panangkaran yang memindahkan pusat kerajaannya lebih ke timur dari daerah Kedu, yaitu di lembah lereng Gunung Merapi? Kesulitannya ialah harus diketahui dulu di mana letak Yawapura, pusat kerajaan Mataram pada masa Belitung. Apakah itu di daerah Kedu, tapi yang jelas sudah tidak ada lagi di daerah Pekalongan atau Banyumas. Andai kata dapat ditunjukkan bahwa kerajaan Rakai Watukura Dyah Balitung berpusat di daerah Kedu, mengingat gelar Rakainya yang menunjukkan bahwa ia mempunyai daerah Lungguh di daerah Kedu Selatan, maka mungkin Rakai Panangkaran telah memindahkan pusat kerajaannya ke sekitar daerah Prambanan atau daerah Purwodadi. Kemudian dari prasasti Canggal ditemukan keterangan tentang Raja Sanjaya yang berkuasa sekitar tahun 732 di Jawa Tengah mendirikan sebuah lingga di Bukit Sri Rangga. Kemudian prasasti Dinoyo menyebutkan Raja Gajayana berkuasa di daerah Kanjuruhan sekitar tahun 760 di Jawa Timur. Di antara kedua negara tersebut, yang keberadaannya paling dekat dengan tahun penyerangan Dapuntahiang adalah Kerajaan Holing atau Kalingga. Masalahnya, keberadaan Kerajaan Holing tidak ditunjang oleh sumber dari Jawa sendiri. Selain Raja Sanjaya, prasasti Canggal juga menyebut tokoh Sanaha yang merupakan ibu dari Sanjaya dan dikatakan sebagai saudara perempuan Raja Sana. Sana memerintah Pulau Jawa bagai seorang ayah mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Ia memerintah untuk waktu yang cukup lama dan menjunjung tinggi keadilan. Pulau Jawa pada saat itu dikenal sebagai negeri yang subur berpenghasil gandum dan kaya akan tambang emas. Selain itu, di Carita Parahyangan disebutkan penguasa kerajaan Galuh Rahyang Sena diserang oleh Rahyang Purbarosa. Sena melarikan diri ke Gunung Merapi tetapi putranya Sanjaya dapat merebut kembali kerajaan Galuh. Selanjutnya, tokoh Sanjaya juga dikenal dalam prasasti Manteasih. Dalam prasasti itu disebutkan sejumlah raja-raja yang memerintah sebelum Balitung. Sanjaya disebut paling dulu dengan sebutan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Para ahli menyimpulkan bahwa Sanjaya merupakan cikal bakal Raja Mataram. Sanjaya tidak berkuasa di Galuh. Raja kedua yang disebut dalam prasasti Mantiasi adalah Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Dalam prasasti Hampran atau Pelumpungan ada seorang tokoh bernama Banu yang berasal dari keluarga Sailendra. Tokoh itu tidak memakai gelar Sri Maharaja. Kalau Dapunta Sailendra merupakan pendiri dinasti, kemungkinan Banulah raja selanjutnya. Sedangkan pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa di Jawa Tengah hanya ada satu keluarga yang memerintah. Agak sulit untuk diterima karena sumber yang ada menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-7 paling tidak ada 3 raja yang berkuasa, yaitu pertama Dapunta Sailendra yang merupakan cikal bakal keluarga Sailendra dan berkuasa di daerah sekitar Pekalongan. Kedua, ada Ratu Sima berkuasa di Walaing di dataran tinggi Rukoboko, Prambanan. Ketiga, Raja Sanjaya berkuasa pada permulaan abad ke-8. Sanjaya merupakan keturunan Raja Galuh dan menjadi cikal bakal keluarga Sanjaya. Daerah kekuasaannya adalah sekitar Kedu. Raja Sanjaya berhasil menguasai raja-raja
keturunan Sailendra, sedangkan keluarga yang berkuasa di Walaying di dataran tinggi Rokobuko terdesak ke timur ke daerah Kanjuruhan di Jawa Timur. Akibatnya, pesatnya pengaruh agama Buddha di Jawa Tengah. Penguasaan keluarga Sailendra oleh keluarga Sanjaya rupanya tidak berlangsung lama, karena sekitar tahun 733, Raja Dharanindra dari keluarga Sailendra berhasil menjadi seorang maharaja dan memerintah berdampingan dengan keluarga Sanjaya. Keluarga Sailendra itu tidak lagi berkuasa di daerah sekitar Sojomerto, tetapi bergeser ke arah pedalaman di sekitar Temanggung. Sedangkan keluarga Sanjaya berpindah ke daerah daratan rendah di sekitar Prambanan. Sementara itu, keluarga Sanjaya dan Sailendra kemudian bersatu akibat perkawinan antara Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya dan Pramodawardhani dari keluarga Sailendra. Namun pernikahan tersebut ditentang oleh Rakai Walaying, adik Pramodawardhani dari ibu lain. Rakai Walaying juga merasa berhak atas tahta kerajaan meskipun bukan dari Permaisuri. Rakai Walaying pun kemudian menyerang Rakai Pikatan yang menjadi raja setelah perkawinannya dengan Pramodawardhani. Usahanya tersebut tidak berhasil karena ia dapat dikalahkan oleh Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala, anak bungsu Rakai Pikatan, dan akhirnya melarikan diri ke Sumatera. Setelah bertahan selama 1 tahun di daerah Ratu Boko, di sana ia menjadi raja berkat kakeknya yang bernama Dharmasetu, penguasa di Sumatera. Gelar yang dipakainya ialah Bala Putra Dewa. Dalam Prasasti Wanua Tengah III juga mengisyaratkan bahwa pertentangan di kalangan kerajaan memang terjadi. Hal itu terbukti dari adanya beberapa tokoh yang berkuasa hanya dalam waktu singkat, yang mengindikasikan pula adanya pihak yang terusir dari keratonnya. Pertentangan itu tampaknya terus berlangsung sampai masa pemerintahan Empu Sindok. Pertentangan yang tidak henti-hentinya ini pula yang merupakan salah satu sebab Empu Sindok memindahkan kerajaannya ke arah timur. Di sana ia membentuk keluarga baru, yaitu keluarga Isana. Di Kerajaan Sriwijaya, pada tahun 685 telah berkembang pusat pendidikan agama Buddha. Di sana ada seorang pendeta Buddha bernama Sakyakirti. Ia dikenal sebagai seorang guru agama Buddha yang terkemuka di kalangan pendeta-pendeta Cina yang ingin memperdalam agama Buddha sebelum mereka pergi ke India. Berita dari musafir Cina yang terdampar di pantai utara Jawa. Di daerah Jawa Timur pada tahun 760, Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan meresmikan bangunan suci untuk Dewa Agastya. Selain itu, didirikan juga bangunan untuk keperluan para Brahmana dan pengunjung. Tokoh Agastya ini di India dikenal sebagai penyebar agama Hindu ke daerah India Selatan. Ia juga dikenal sebagai perwujudan Dewa Siwa dalam bentuk Maha Guru dan digambarkan seperti seorang pendekar dengan perut buncit dan janggut lebat. Kemudian di daerah Jawa Tengah, dalam Prasasti Kalasan, disebutkan para guru dari keluarga Sailendra memohon kepada Raja Rakai Penangkaran untuk membangun bangunan suci untuk Dewi Tara. Dalam Prasasti Kelurak, ada penyebutan tentang seseorang bernama yang berasal dari India bernama Kumara Ghosa. Sementara itu, dalam berita Cina disebutkan pada tahun 664, seseorang pendeta Cina bernama Huining yang beragama Buddha juga datang ke Holing untuk menerjemahkan berbagai kitab suci agama Buddha. Usaha ini akhirnya berhasil diselesaikan dalam waktu beberapa tahun. Dari uraian di atas, jelas bahwa agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang di Jawa. Banyak bangunan suci kedua agama ini ditemui di Jawa Tengah. Agama Buddha baru mulai berkembang di Jawa Timur dengan pesat sejak masa pemerintahan Raja Empu Sendok dari Kerajaan Mataram. Meski raja ini beragama Hindu, seperti yang terlihat dari prasasti-prasasti yang dikeluarkannya,
Berkembangnya agama Buddha tidak dihambatnya. Pengganti Empu Sendok juga pemeluk agama Hindu beraliran Waisnawa. Salah seorang di antaranya ialah Dharmawangsa Teguh. Nah, dalam pemerintahan Dharmawangsa Teguh, kerajaan di Jawa Timur ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang kesusastraan. Selanjutnya, penggantinya yaitu Airlangga terpaksa berkelana di hutan karena kerajaan Dharmawangsa Teguh mengalami pralaya atau kehancuran akibat serangan Haji Wurawari. Setelah masa pemerintahan Airlangga, yaitu pada masa kerajaan Panjalu, bidang kesusastraan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak kitab kesusastraan berasal dari masa ini. Kenyataan itu menunjukkan bahwa pendidikan pada masa ini pun berkembang dengan baik. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, agama Buddha aliran Tantrayana berkembang dengan pesat dan menjadi agama negara. Pada masa kerajaan Majapahit, tampaknya pengaruh budaya Hindu-Buddha mulai terdesak kembali oleh unsur budaya asli Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil budaya masa itu, terutama yang berbentuk candi, arca, dan relief. Namun dalam bidang pendidikan, kelihatannya pengaruh budaya Hindu-Buddha lebih maju. Dugaan ini didasarkan atas kenyataan bahwa banyak kitab kesusastraan dari masa ini masih dijumpai sekarang. Di samping banyaknya pejabat kerajaan yang mempunyai keahlian, seperti yang terlihat dari gelar yang mereka pakai. Dalam prasasti Pujangan, menurut silsilah yang dibuatnya, Airlangga adalah keturunan Raja Empu Sendok, yaitu pendiri Wangsa Isana yang memerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa pada tahun 929 sampai 928, walaupun bukan keturunan langsung. Pada usia 16 tahun, ia dikirim ke Jawa untuk menikah dengan putri Raja Dharmawangsa Teguh. Bagian prasasti Pujangan yang berbahasa Sanskerta menyebut bahwa tidak lama sesudah perayaan pernikahan tersebut, ibu kota kerajaan diserbu oleh raja bawahan bernama Wurawari, sehingga istana hancur. Putri bersama Raja Dharmawangsa Teguh meninggal dalam peperangan. Peristiwa ini disebut sebagai pralaya dan terjadi pada tahun 916 Masehi. Airlangga berhasil lolos dari pembunuhan, kemudian lari bersama hambanya, yaitu Narotama. Prasasti Pujangan berbahasa Jawa kuno menyebutkan bahwa pada waktu serangan itu terjadi, Airlangga masih sangat muda. Karena itu, ia belum berpengalaman dalam peperangan dalam menggunakan alat-alat senjata. Airlangga tinggal di hutan lereng gunung bertemankan para pendeta yang berkelakuan suci dan seorang hambanya yang setia. Selama tinggal di pertapaan, ia hidup seperti layaknya para pertapa, memakai pakaian kulit kayu dan makan apa saja yang dimakan oleh para pendeta. Selama tinggal di hutan, Airlangga tidak pernah melupakan pemujaan terhadap dewa-dewa siang dan malam. Karena itu, cinta kasih para dewa sangat besar kepadanya, dan para dewa mengharapkan ia memperoleh pohon keinginan untuk melindungi dunia, memperbaiki semua bangunan suci, dan menghancurkan semua kejahatan di dunia. Pada tahun 941 Saka atau 1019 Masehi, Airlangga direstui oleh para pendeta dan rakyat untuk menduduki tahta menjadi raja. Pada waktu itu, kerajaannya berada dalam keadaan memprihatinkan, berjalan tanpa pemimpin, mengalami krisis kepercayaan dari kerajaan-kerajaan bawahannya, serta terancam perpecahan. Oleh karena itu, Airlangga sangat diharapkan dapat memperbaiki keadaan tersebut. Mengenai masa pemerintahan Raja Airlangga dalam prasasti Pujangan dapat memberi gambaran tentang peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahannya, yaitu penyerangan-penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan kecil maupun daerah bawahan yang merupakan sekutu dari lawan besarnya. Selama ia memerintah, telah melakukan banyak perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga mampu membawa kerajaannya menjadi negara yang besar dan berdaulat. Seluruh masa pemerintahannya dapat dibedakan menjadi 3 fase, yaitu masa konsolidasi, masa keemasan, dan masa akhir pemerintah. Ini sesuai dengan isi prasasti Pujangan yang berbahasa Sengkerta. Fase konsolidasi ini merupakan masa yang penuh perjuangan untuk menegakkan hegemoni.
dan teradanya penyerangan-penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan kecil maupun daerah bawahan yang merupakan sekutu dari lawan besarnya. Pada fase ini pula, sejak ia menduduki tahta pemerintahan, gelarnya ada dua, yaitu gelar Abhiseka yang merupakan yang disandangnya selama ia memerintah, dan Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara, jabatan yang disandangnya sebagai penguasa wilayah dan penguasa dunia. Pada fase selanjutnya, yaitu fase kemasan, sejak ia memerintah, ia melakukan perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan, dan diantaranya ada 3 bidang yang paling mencolok, yaitu di bidang politik, ia berhasil membuat raja-raja bawahannya mengakui kembali kedaulatannya, ia memperluas wilayahnya hingga ke Bali. Di bidang ekonomi, membangun pelabuhan transit di Kambang Putih dan membenahi pelabuhan regional di Ujung Galuh untuk memperkuat perdagangan lewat laut. Dan di dalam bidang agama, Airlangga menempatkan para pendeta menjadi orang terdekat raja yang mendampingi raja di upacara-upacara penting. Untuk gelar yang kedua, Raja Airlangga dipakainya saat ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahta sebagai raja dan menjadi pendeta yang tinggal di luar keraton. Gelar tersebut ada dalam prasasti Gandakuti yang berarti menjadi payung dunia. Keinginannya menjadi payung dunia setelah melepaskan jabatannya sebagai raja. Namun, prasasti terakhir Airlangga adalah prasasti Pasar Legi, mencatat Airlangga kembali menduduki tahta, diperkirakan oleh para ahli sebagai akibat dari kekacauan yang terjadi di kerajaannya. Mengenai hal ini, Srike berpendapat bahwa keputusan untuk menjadi pendeta adalah suatu usaha yang dilakukan oleh raja-raja yang mengalami masa krisis di masa pemerintahannya untuk memperoleh kasekten atau legitimasi raja yang lebih besar lagi dengan jalan melakukan tapa. Semasa pemerintahannya, Airlangga menggunakan lambang kerajaan Garuda Mukha yang seringkali digambarkan di bagian puncak prasasti batu. Lambang itu lazim tergambar pada prasastinya adalah Garuda yang berfungsi sebagai kendaraan Wisnu. Peran sakral dari Garuda dalam berbagai agama diawali dengan hubungannya dengan kekuatan yang membawa hidup dan mempertahankan hidup terhadap dewa-dewa yang menunjukkan kekuatan alam. Kerajaan-kerajaan kuno di Jawa tampaknya telah menyerap konsep-konsep kekuasaan yang diciptakan berdasarkan falsafah Hindu dan Buddha pada awalnya. Peranan konsep politik tersebut dijumpai di banyak prasasti Jawa kuno, baik ungkapan secara tersirat maupun tersurat. Para ahli berpendapat bahwa meskipun masyarakat Jawa telah menyerap falsafah Hindu dan Buddha pada awal perkembangannya, pada tahap perkembangannya di kemudian hari telah dilakukan penyempurnaan sedemikian rupa sesuai dengan kepercayaan asli dan kebudayaan setempat hingga menjadi suatu konsep mengenai kekuatan tradisional Jawa. Sekian materi dari bab 5 yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi kekurangan dalam penjelasan materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.